Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di siang hari yang cerah ini, di penghujung bulan Ramadan, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selama bulan suci Ramadan, kita telah membakar dosa-dosa kita. Kita telah melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita telah bertadarus, qiyamul lail, sholat tarawih, dan menyantuni anak yatim piatu. Maka kini tibalah saatnya, sebentar lagi kita akan merayakan hari kemenangan besar bagi seluruh umat Islam, yakni kemenangan dalam berperang melawan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak semua muslimin yang mampu melakukan ibadah puasa lalu mereka diberikan anugerah dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menjalankan ibadah puasa. Tidak semua muslimin yang mampu menunaikan zakat lalu mereka diberikan taufik oleh Allah untuk bisa membayarkan zakat. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Semata-mata kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan karena kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka atas dasar anugerah inilah kita selayaknya menyambut hari Idul Fitri nanti dengan kegembiraan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dijelaskan, "Qul bifadlillahi", katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah Ta'ala, wa birahmatihi, dan rahmatnya, falyafrahu, maka bergembiralah, huwa khairu mimma yajma'un, hal itu lebih baik dari apa yang telah kita kumpulkan selama ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Sulaiman bin Umar di dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Ilahiyat, beliau menjelaskan ada 3 poin yang dapat kita ambil dalam menjalankan ibadah puasa. Poin yang pertama adalah walitukmilul iddata. Alhamdulillah, kita sedikit lagi akan berhasil dalam menjalankan ibadah puasa, sholat tarawih, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semata-mata kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara hukum fikih, secara syariat ajaran agama Islam, kita telah menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi urusan diterima atau tidak diterimanya amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Potongan ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya agar senantiasa mengumandangkan kalimat takbir seusai bulan suci Ramadan, dan hal ini akan kita lakukan bersama-sama pada malam takbiran nanti. Mengumandangkan kalimat takbir tidak boleh kita hanya artikan bagi mereka yang mengumandangkan kalimat takbir di masjid saja, di surau, di pesantren, di majelis taklim. Akan tetapi mengumandangkan kalimat takbir boleh oleh siapapun dan dimanapun tempatnya. Kemudian poin yang ketiga adalah wala'allakum tashkurun. Wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai manusia yang penuh syukur kepada Allah Ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan nikmatnya ibadah selama di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai bentuk manifestasi syukur kita kepada Allah Ta'ala, maka perlu kita menerapkannya dalam 3 rukun syukur. Syukur yang pertama adalah syukur bil janan, syukur dengan hati. Kita selayaknya sebagai manusia berterima kasih kepada Allah Ta'ala, karena atas rahmatnya lah kita hari ini masih diberikan kesehatan, kekuatan baik jasmani maupun rohani dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian
yang kedua adalah syukur bil lisan. Syukur dengan lisan. Kita ucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillah. Kita kumandangkan takbir Allahu Akbar. Kita kumandangkan tahmid subhanallah. Semata-mata kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian syukur yang ketiga adalah syukur dengan anggota badan. Kita lakakan anggota badan kita, kita gerakan anggota badan kita untuk menjalankan ibadah kita selama di bulan suci Ramadan, dan hal ini telah kita lakukan bersama-sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari raya Idul Fitri yang nanti akan kita lakukan bersama-sama dalam merayakan hari kemenangan besar bagi seluruh umat Islam, tidak mesti kita memakai pakaian yang serba baru, kendaraan yang super mewah, makanan yang serba lezat ataupun enak. Akan tetapi di momen yang suci nanti, di momen yang penuh kebahagiaan nanti, kita selayaknya menyambutnya dengan pintu maaf kepada sesama manusia. Dahulu ada sebuah kisah yang sangat menarik di zaman Bani Umayyah. Ketika hari raya Idul Fitri, rumah sang Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuka pintu rumahnya dengan seluas-luasnya. Kemudian rakyat sang Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun berdatangan berbondong-bondong ke rumahnya untuk mengucapkan takniah selamat hari raya Idul Fitri kepada sang Khalifah. Setelah orang tua itu mengucapkan selamat takniah kepada sang Khalifah, kemudian kini tibalah saatnya dari anak-anak kecil itu memasuki rumah sang Khalifah untuk mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Di tengah-tengah anak-anak rakyat itu ada putra sang Khalifah yang sambil duduk memakai pakaian yang lama, memakai pakaian yang lesu. Kemudian sang Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun menangis sambil terseduh-seduh melihat anaknya memakai pakaian yang lama. Kemudian didatangi oleh sang anak khalifah tersebut sambil bertanya kepada sang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Wahai bapakku, kenapa engkau menangis melihatku memakai pakaian yang seperti ini?" Kemudian dijawab oleh sang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Wahai anakku, aku khawatir hatimu itu bisa rusak, hatimu itu bisa lusuh karena pakaianmu yang lama, karena pakaianmu yang lusuh itu." Kemudian dijawab dengan tegas, dengan meyakinkan hati orang tuanya. Sang anak khalifah pun menjawab, "Wahai bapakku, demi Allah hatiku tidak akan pernah lusuh, hatiku tidak akan pernah rusak karena pakaianku yang aku pakai ini. Hatiku hanya bisa rusak karena aku bermaksiat kepada Allah." Kemudian dikatakan pula oleh putra sang khalifah, "Hazal yaumul id, hari ini adalah hari raya bagiku. Wagodan lana id, dan hari esok adalah hari raya bagiku. La na'sillahi, hari di mana tidak ada bermaksiat kepada Allah. Hazal yaumul id, hari itu adalah hari raya bagiku." Kisah ini mengajarkan kepada kita semuanya, wahai para hadirin, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena harta, tahta, jabatan itu merupakan hanya titipan, dan titipan bisa diambil kapanpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita seluruh dunia, terlebih lagi bangsa Indonesia, sedang mengalami COVID-19. Wabah COVID-19 ini tidak mengenal baik itu orang tua, anak kecil, siapapun. Ajal tidak ada yang tahu kapan datangnya. Maut itu pasti datangnya, dimanapun, kapanpun, waktunya tidak ada yang tahu. Sudahkah kita mempersiapkan amal-amal ibadah kita yang kemudian nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hari ini di seluruh penjuru dunia sedang mengalami wabah COVID-19 ini. Virus ini sangat berbahaya. Dia tidak mengenal orang tersebut agamanya apa.
baik Islam ataupun non-Muslim, virus tersebut bisa memasuki ke dalam tubuh seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wabah virus COVID-19 ini juga kemudian mengingatkan kita apa yang ditanyakan oleh Zainab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anahliku wa finas solihin. Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa meskipun di tengah-tengah kita semua masih banyak orang-orang yang soleh? Kemudian dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Naam, ida kathurul khabath. Ya, jika dosa dan maksiat telah banyak yang kita lakukan. Melalui wabah virus corona juga mengingatkan agar kita selalu senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melalui wabah virus corona ini juga mengingatkan kepada kita semua untuk selalu belajar tentang agama Islam. Karena hanya dengan ilmu agama kita akan dapat mengambil hikmah dari peristiwa dan kejadian yang terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu, di hari raya Idul Fitri yang akan kita laksanakan bersama-sama, marilah kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus kepada kedua orang tua kita. Jikalau kedua orang tua kita masih berada di tengah-tengah kita, mari kita memohon ampunan kepadanya. Dan jika kedua orang tua kita sudah tiada, mari kita doakan mudah-mudahan beliau ditempatkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita sejenak berdoa pada Allah. Ya Allah, kami ini adalah makhluk yang sangat rapuh ya Allah, maka kuatkanlah hati kami ini ya Allah. Tidak ada yang bisa menguatkan hati ini ya Allah, kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, kami adalah manusia-manusia yang penuh dosa ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, kami telah tersesat ke dalam jalan yang penuh maksiat ya Allah, maka kembalikanlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, kami telah tenggelam ke dalam lautan kemaksiatan ya Allah, maka selamatkanlah kami ya Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kami di dunia dan di akhirat ya Allah, kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, kami telah durhaka kepada kedua orang tua, maka ampunilah dosa-dosa yang kami telah lakukan kepada kedua orang tua, kepada tetangga, kepada anak-anak kami, kepada saudara-saudara kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa tetangga kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa handai taulan kami ya Allah. Ya Allah, virus corona ini juga Engkau tegur kami ya Allah, Engkau tegur kami agar senantiasa kami selalu taat terhadap perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, maka angkatlah wabah virus corona ini ya Allah, angkatlah wabah virus corona ini ya Allah. Tidak ada yang bisa mencabut penyakit yang ada di dunia ini ya Allah, kecuali atas izin-Mu ya Allah. Maka angkatlah wabah virus corona ini ya Allah, angkatlah wabah virus corona ini ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah segala hajat hamba-Mu ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.